Indonesia secara subversif ini pertahanan internasional. Tetapi Indonesia Raya itu sebuah versi baru dengan terang-terangan dihantur babak belur oleh kerjasama militer internasional untuk menghabiskan Indonesia dari Timur Tengah. Nah, sekarang ada reformasi. Saya pikir waktu reformasi itu merumuskan otonomi daerah, desentralisasi dan macam-macam itu. Saya pikir inilah masa reinventing Indonesia yang sangat serius, yaitu membalikkan kembali seluruh gerak politik, ekonomi, kultural Indonesia ini dari sesuatu yang imperial menjadi sesuatu yang berdalam. Dari Indonesia Raya menjadi Indonesia dalam perlasannya. Mengenai greater Indonesia, tetapi inner Indonesia yang memang mau dan saya pikir gerak dari masa reformasi itu adalah sesuatu yang sangat bermakna dalam arti ini. Tapi persoalannya yaitu seberapa jauh kita menanggapi bahwa kalau kita bergerak dari Indonesia Raya menuju Indonesia dalam, bagaimana memanfaatkan Indonesia dalam ini secara sangat serius untuk kepentingan yang dirumuskan sebagai taruhlah Indonesia dalam itu. Nah, apa artinya ini? Saya pikir pada waktu itulah hidup kembali semacam apa namanya itu revitalisasi atau malah kehidupan baru untuk daerah-daerah yang semua pada masa Indonesia Raya itu daerah bukanlah sesuatu yang berharga. Kenapa daerah adalah PRI, daerah adalah Prostat, daerah adalah Republik Maluku Selatan, daerah adalah dan seterusnya. Semua yang buruk itu ada di daerah itu. Satu-satu yang baik adalah pusat. Nah, saya pikir waktu reformasi itu yaitu menghidupkan kembali energi dari Indonesia dalam itu, yaitu daerah menjadi penting, daerah menjadi pusat, dan daerah juga menjadi pusat kekuasaan dan pusat ekonomi seharusnya. Kenapa? Karena tidak ada satu negara pun di dunia yang kuat kalau daerah itu tidak kuat. Contoh terbaik adalah Uni Soviet. Yang kuat itu hanya Rusia dan yang kuat itu hanya Moskow. Kita lihat bahwa tahun 89 ketika daerah-daerah itu sudah tidak mampu, seluruh Uni Soviet berantakan. Dan saya pikir itu salah satu yang bisa menjelaskan kenapa Orde Baru juga jatuh, karena daerah itu dia abaikan, daerah itu menjadi lebih anggap musuh dan bukan konstituen dari satu Indonesia Raya yang besar. Dan karena itu memang kita lihat bahwa hancur. Dan kalau sekiranya reformasi ini benar-benar menjadi revitalisasi atau reinventing Indonesia, saya pikir daerah ini kira-kira menjadi sesuatu yang memang harus jauh lebih serius. Itu membangun daerah bukan sekedar bukan sekedar slogan atau apa, tetapi sesuatu yang memang harus dirancang dengan sangat serius untuk kepentingan seluruh bangsa ini. Nah, tetapi apa terjadi? Yaitu kita lihat bahwa yang terjadi di daerah-daerah sekarang ini, taruhlah kalau kita mau melihat ini APBN, sebetulnya kan menyedihkan melihat APBN itu seluruh tenaga, seluruh pikiran sudah dipusat kepada APBN itu. Tetapi yang terjadi adalah bahwa APBN kerjanya memang untuk menggaji, menghidupkan para pegawai negeri, bukan untuk membangun Indonesia ini, bukan membangun daerah. Tapi 70-80% dari anggaran APBN itu untuk gaji, untuk urusan ini, yang sebetulnya ini kan bukan sesuatu yang menjadi tujuan daripada kehidupan bangsa ini. Dan karena itu dalam
dalam paham saya itu bahwa ini apa namanya itu, iya selamat datang lah asisten Gus Dur, menyambungin Gus Dur. Menyambungin Gus Dur. Menyambungin Arifan. Oke, jadi barangnya kalau sekiranya memang reformasi menjadi di Indonesia, saya pikir harus ada sesuatu yang jauh lebih substansial itu menjadi yang harus menjadi apa namanya itu menjadi kebijakan dari negara ini kalau mau mengincar sesuatu yang di apa namanya itu yang memang hidup di dalam suasana batin dari penduduk atau di konstituen dari negara ini. Nah, bagaimana caranya? Saya pikir reformasi ini juga memang memberikan jalan itu. Apa jalannya? Jalannya yaitu bahwa pada zaman Indonesia Raya di dua masa itu baik Soekarno maupun Orde Baru, negara itu memang otoriter dan yang terjadi dalam otoritarianisme yang satu negara itu yaitu bahwa terputusnya yang namanya state itu dengan civil society. Tetapi ketika reformasi itu kalau reformasi itu dikerjakan oleh semua kita ini, pada waktu itu terjadi penggabungan kembali atau malah penguasaan state itu oleh masyarakat. Dan penguasaan yang paling jelas lihat di sana adalah kita putus yang pada tahun 97-98 yaitu partai menjadi pusat dari kehidupan. Jadi bukan lagi birokrasi tetapi partai. Dan dengan itu, menurut saya partai itu sebetulnya diberikan suatu tugas yang luar biasa hebatnya. Tetapi yang terjadi adalah bahwa respons dari partai itu begitu dangkal, begitu tidak sesuai dengan apa yang hidup di dalam batin dari setiap individu dari yang menjadi negara-negaranya itu. Yaitu bahwa akhirnya partai